Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, udah nungguin ya episode apa sih hari ini? Kita ngebahas apa nih seputar pengadaan barang jasa? Nah, nggak usah lama-lama lagi. Kali ini Kiki akan ngobrol bareng Bapak Muhammad Khairullah STMS, di mana beliau bekerja di Biro Pengadaan Barang Jasa sebagai asisten pelelang. Nah, kali ini temanya tentang persyaratan kompetensi jabatan fungsional pejabat pengelolaan pengadaan barang dan jasa madya. Buat yang udah nonton nih episode lalu, kita udah ngebahas juga tentang persyaratan muda. Kali ini lanjutannya ya, langsung aja nih. Halo Pak Khairullah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak usah panjang-panjang lagi nih Pak, langsung. Apa nih Pak persyaratan kompetensinya nih? Mulai dari dasar hukum mungkin ya Pak ya? Oke, ya Pak Gigi. Jadi dasar hukum untuk kegiatan persyaratan kompetensi jabatan fungsional pejabat pengelolaan barang dan jasa khususnya tingkat madya itu berdasarkan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana di situ ditentukan antara jabatan fungsional ahli dan jabatan fungsional terampil. Nah, untuk jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa itu termasuk dalam jabatan fungsional ahli. Kemudian dalam keputusan dalam Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian diatur lagi oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 52 tahun 2020 tentang standar kompetensi jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang jasa. Nah, kemudian turunan daripada peraturan menteri ini diatur berdasarkan peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021 tentang sumber daya manusia pengadaan barang jasa. Nah, untuk sekarang ini diatur lagi berdasarkan keputusan Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM nomor 13 tahun 2021 tentang penunjukan pelaksanaan uji kompetensi pengadaan dalam jabatan fungsional pengadaan barang jasa melalui perpindahan dan jabatan lainnya. Nah itu tuh, jadi kalau kita apapun pasti ada dasar hukumnya ya Pak ya. Siap, mau melakukan apapun gitu, ada standar, ada yang namanya dasar hukum. Nah tadi Pak Khairullah juga udah bilang ada salah satu peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana itu tentang standar kompetensi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Artinya nih sahabat Bagimu sudah ada standarnya gitu ya. Nggak bisa asal kita menentukan si A mau naik jenjang gitu ya, dari muda ke madya tapi nggak punya standar. Nggak, disitulah peraturan itu membuat standar bagaimana caranya seorang pejabat fungsional itu bisa naiknya berjenjang ya gitu ya Pak Khairullah ya. Nih lanjut nih Pak, tadi kan kita udah berbicara tentang dasar hukum. Nah lalu apa nih tujuan dari sertifikasi kompetensi ini? Ya, jelas ya, tujuan dari patokan kompetensi itu untuk memastikan sumber daya pengelolaan fungsional pengadaan barang dan jasa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Misalnya, jadi kalau kita lihat dari misalkan jenjangnya itu ada 3 ya, tingkat pertama, muda, dan madya. Jadi mereka harus memiliki kompetensi-kompetensi tersendiri. Nah itu tadi udah dijelasin nih sama Pak Khairullah, dari pertama, muda, dan ke madya, dan itu tuh semuanya berjenjang ya sahabat Bagimu. Jadi dari pejabat fungsional pertamanya ke pertama dulu ya, kemudian nanti naik ke muda, dan bertahap nanti naiknya ke madya sesuai dengan apa aja syarat-syaratnya gitu ya. Nanti akan kita bahas nih di sini nih jenis dari sertifikasi kompetensi sendiri bagaimana nih Pak Khairullah. Nah, jadi untuk jenis sertifikasi kompetensi itu terbagi atas 3. Pertama, sertifikasi kompetensi level 1, persyaratan yang melaksanakan tugas fungsi di bidang pengadaan barang jasa. Nah, kemudian sertifikasi kompetensi bagi pengadaan barang dan jasa tersendiri. Nah, ini diacu berdasarkan Permen PAN tadi nomor 29 tahun 2020. Itu terbagi atas 3. Pertama, kenaikan jenjang, kedua promosi, ketiga perpindahan dari jabatan lain. Nah, kemudian untuk sertifikasi kompetensi ini dipergunakan personilnya oleh PPK, pejabat pengadaan dan Pokja pemilihan. Oke, artinya nih sahabat Bagimu bisa karena kenaikan jenjang tadi ya Pak Khairullah ya, kemudian promosi nih, mungkin dipromosiin sama pimpinannya atau orang terdekatnya, si A nih kayaknya ini nih gitu ya.
bisa nih, kompetensi nih orangnya nih, kompeten gitu. Nah, dan yang terakhir dari perpindahan dari jabatan lain gitu ya, Pak, perpindahan dari jabatan lain. Itu nanti gimana tuh contohnya, Pak? Mungkin nanti sahabat bagimu ada yang mau tahu gimana sih itu, apa sih contohnya perpindahan dari jabatan lain itu gimana? Seperti perpindahan jabatan lain seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi misalkan dari PPK untuk menjadi pengelola pengadaan barang jasa, mereka harus melakukan uji kompetensi dulu. Oke, dari PPK ya, Pak ya? Kemudian dari dulu ada namanya pejabat penerima hasil pekerjaan. Oke, PPHP. Mereka untuk menjadi pejabat sebagai pejabat fungsional, mereka harus melakukan kompetensi dulu. Nah, mereka ini jabatan ini dinamakan perpindahan dari jabatan lain. Nah, oke. Kemudian nih Pak, persyaratan pengangkatan jabatan fungsional PPBJ sendiri itu apa aja nih syaratnya nih? Oke, yang syarat pertama ya, misalnya persyaratan pertama itu dia harus berstatus PNS. Jadi kalau non PNS minta maaf dulu, mungkin belum bisa. Kemudian mereka harus memiliki integritas dan moralitas yang baik. Jadi gimana? Jadi dari seperti tadi perpindahan jabatan tadi, mereka mempunyai ada etika ya, integritas dalam dirinya dan moralitas yang baik untuk sebagai pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. Kemudian mereka harus sehat dan jasmani. Jadi kalau mereka sakit nggak bisa lah jadinya. Nah, kemudian mereka juga minimal memiliki ijazah D4 ya atau S1 sarjana gitu ya, sarjana. Atau sederajat gitu ya Pak ya. Nah, kemudian persyaratan yang mutlak ya. Jadi persyaratannya dia harus memiliki persyaratan perangkat pertama tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian dia juga harus memiliki ujian dan kompetensi ya, ujian teknis, materi teknis manajerial, sosial kultural sesuai standar kompetensi yang berlaku. Kemudian memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang jasa. Nah, ini minimal 2 tahun Mbak Kiki. Jadi minimal 2 tahun. Kemudian dia juga memiliki nilai prestasi kerja paling kurang 2 tahun terakhir. Jadi misalkan mereka mau ikut uji kompetensi tahun ini, tahun 2002, berarti dia harus memiliki nilai boleh dikatakan nilai prestasinya 2 tahun ke belakang. Berarti tahun 2020 dan 2021. Kemudian dia harus memiliki sertifikasi dasar. Jadi kalau nggak punya sertifikat dasar, mungkin belum bisa. Kemudian dia usia nih. Jadi usia untuk muda itu dan pertama itu 53 tahun. Sedangkan untuk madya, nah ini untuk madya khusus nih, ini memang sampai 55 tahun. Nah kemudian lagi dia juga tidak dalam suasana cuti, kemudian tidak dalam tugas belajar dan tidak lagi menjalani hukuman. Oke, itu tadi tuh persyaratan pengangkatan jabatan fungsional. Iya. Nah lanjut nih Pak Khairullah, standar kelulusan dari uji kompetensi sendiri itu bagaimana nih untuk madya ya, karena kita hari ini kan berbicaranya temanya nih madya. Ya. Jadi untuk standar uji kompetensi ke madya, jadi dalam proses pengadaan itu ada namanya jenjang perencanaan pengadaan, kemudian pemilihan penyedia, pemilihan kontrak pengadaan dan pengelolaan swakelola. Untuk perencanaan pengadaan, nah untuk tingkat madya itu dia ada mempunyai 4 tahapan. Nah, jadi dari 4 tahapan itu salah satu itu penyusunan KAK, penyusunan HPS, kemudian penyusunan pemetaan paket, kemudian strategi daripada pengadaan. Jadi dari 4 ini minimal harus 3 yang lulus. Minimal harus 3. Kemudian untuk pemilihan penyedia itu dia ada 3 tahapan yang harus dia selesaikan. Jadi penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi. Nah dari 3 ini minimal harus 2 untuk tingkat madya yang harus lulus. Jadi untuk dia. Kemudian kalau untuk pengelolaan kontrak itu ada 5. Jadi perumusan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah, kemudian pembuktian tim pengelola kontrak pengadaan barang jasa, kemudian 4 setelah terima hasil pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian 5-nya evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa. Dari kelima ini minimal 3. Jadi portofolionya harus sesuai. Dan sedikit penjabaran dari ini. Jadi kegiatan pekerjaan yang harus dalam tingkat madya dia harus melaksanakan pekerjaan terintegrasi Mbak. Jadi bukan pengadaan yang biasa, tapi dia harus pekerjaan terintegrasi dan dia memiliki pekerjaan seleksi internasional, tender internasional atau tender pengadaan badan usaha pelaksana KPBU. Jadi agak
bebannya biasanya di sini. Luar biasa ya Pak ya ini ya. Makanya juga luar biasa juga Biro Pengadaan Barang Jasa itu memberikan reward lah bahasanya untuk jabatan fungsional PPBJ ini yang madya. Nah nanti kita bicara-bicara tentang itu nanti kalau sama Kasubag SDM-nya aja ya, kalau tentang yang angka-angka gitu ya Pak ya. Karena hari ini kita bicaranya tentang persyaratan dan uji kompetensi, jadi kita hanya sebatas itu. Tapi intinya seorang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa itu nggak mudah, sahabat bagimu. Jadi mereka itu pastinya adalah orang-orang yang kompeten. Dan meskipun mereka sekarang misalnya sudah di posisi Jafung pertama, tidak mudah juga untuk ke Jafung muda. Dan begitu juga dari Jafung muda tidak semudah itu bisa ke Madya. Jadi kita harus apresiasi semua pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda yang berada di Biro PBJ Provinsi Kalimantan Selatan khususnya ya Pak Hairullah ya. Nah kita lanjut nih Pak Hairullah. Untuk verifikasi portofolionya sendiri bagaimana tuh? Oke, untuk verifikasi portofolionya, jadi setiap portofolio yang diserahkan ke LKPP ini kan melakukan dua ya, misalnya satu verifikasi portofolio, yang kedua wawancara. Jadi verifikasi portofolio ini yang berdasarkan tadi ketentuan tadi yang seperti contoh untuk perencanaan, misalkan untuk perencanaan dari penyediaan barang jasa minimal tadi ada penyusunan spesifikasi teknis dan KK, kemudian penyusunan HVS, penulisan strategi pengadaan pemaketan, serta perumusan organisasi. Itu keempat tuh minimal harus 3, seperti tadi saya jelaskan harus 3, dan itu harus sesuai dengan kegiatan yang terkandung seperti pekerjaan terintegrasi tadi. Jadi kalau misalkan mereka belum terintegrasi atau belum melakukan kegiatan itu tidak termasuk dalam kontrak seleksi internasional atau KPBU, itu nggak bisa. Nah itu sebagai contohnya. Jadi untuk sertifikat kompetensinya ya memang ya tadi seperti Mbak Kiki jelaskan, itu memang agak boleh dikatakan dari 4 ini harus mereka lampirkan gitu kan ceritanya. Jadi kalau misalkan belum ada pengalaman, nah, terbenturnya kita biasanya di sini. Namanya portofolio ini kan berkaitan dengan pengalaman ya. Jadi kalau misalnya kita belum ada pengalaman ini, kita kadang terbentur di situ. Waktu uji kompetensi kendalanya di situ. Jadi kalau misalnya tidak pekerjaan tender itu tidak termasuk dalam integrasi atau hubungan internasional, ya mungkin dinyatakan nanti waktu uji kompetensi dinyatakan tidak lulus atau gagal. Karena pengalaman itu nggak bisa kita beli ya Pak Hairullah ya, nggak bisa sahabat bagimu. Jadi pengalaman itu memang kita harus menjalani gitu, bukan sesuatu yang bisa kita beli dengan mudah. Kalau kita bisa beli ya mungkin kita bisa aja ya Pak Hairullah ya. Pengalaman itu harus kita jalani dan itu pun tidak sebentar. Pastinya sudah ada ketentuannya juga tadi ya Pak Hairullah ya. Kemudian Pak Hairullah nih kita lanjut ke contoh dokumen portofolio uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain. Ya tadi seperti jelasin tadi, saya bilang tadi untuk tahapan daripada uji jabatan fungsional khususnya portofolio itu khususnya ada 4. Yang pertama perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian ada pemilihan penyedia barang Indonesia, dan ada pemilihan kontrak. Yang keempat swakelola Pak. Jadi dari 4 ini kita boleh milih. Dari 4 kita boleh bikin, misalkan waktu uji portofolio kita mendalami dalam perencanaan pengadaan barang jasa, berarti kita harus mengumpulkan portofolio yang kita kirim ke LKPP itu satu penyusunan spesifikasi teknis dan KK-nya, kemudian penyusunan HPS-nya, kemudian perumusan strategi pemaketan dan pengadaan, yang keempat perumusan organisasinya. Ini gimana? Nah jadi portofolio itu harus kita kirim ke biro uji kompetensi daripada LKPP. Oh, berarti nggak harus kita melampirkan ke 4 macam tadi ya Pak, mulai dari perencanaan, pemilihan, dan itu kita pilih salah satu aja. Misalnya kita rasa kita kayaknya lebih condong ke perencanaan gitu ya. Berarti di perencanaan nih kita genjot nih gitu. Jadi ya itu tipsnya ya sahabat bagimu ya. Kita pilihlah yang kita memang bisa menguasai gitu ya. Kalau memang nggak dapet tadi yang KPBU tadi ya, kita nggak usah milih di bagian pemilihan penyedia barang jasa. Ya Pak ya. Ya, jadi sekedar informasi juga Mbak Kiki, biasanya untuk di daerah nih khususnya kita kendalanya ya tadi seperti KPBU kita nggak ada di daerah. Kemudian seperti tender internasional juga sulit ya, kita jarang sekali ya. Ya mungkin kita nanti akan lihat pekerjaan tender integrasi. Nah ini juga khususnya untuk pekerjaan tender integrasi ini juga agak terbentur kadang biasanya di daerah, karena seperti pekerjaan
design and building atau perencanaan itu jadi satu gitu. Jadi namanya pekerjaan terintegrasi ini satu tender ada 2 pekerjaan. Ini kadang jarang terjadi khususnya kayak seperti kalau untuk di provinsi mungkin sebagian ada. Jadi kita harus menyimak daripada beberapa kegiatan di kegiatan di daerah kita yang mana yang memungkinkan yang bisa kita laksanakan. Kalau memang istilahnya ada pekerjaan yang berkaitan dengan swakelola, ya kita ambil aja dengan pekerjaan swakelola yang berkaitan dengan sistem mohon maaf terkait dengan uji kompetensi yang dilaksanakan. Sebagai contoh untuk swakelola sendiri kan mungkin kita ada namanya ada 4 tipe ya. Tipe 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin nanti berkaitan dengan uji kompetensi ini karena berarahkan dengan portofolionya berkaitan dengan uji laboratorium dan ujian energi, kita ambil berarti hasil tipe 2 yang berkaitan dengan instansi lain. Nah, mungkin itu demikian. Nah, begitu tadi tuh. Ya, sahabat bagimu, selesai sudah nih hari ini bincang-bincang kita bersama Bapak Muhammad Khairullah STMS terkait dengan persyaratan kompetensi jabatan fungsional pejabat pengelola pengadaan barang jasa media. Nah, please share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke siapapun yang mungkin mau tahu informasi lebih lanjut seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa, pasti bisa. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bagimu Podcast.